Jika Anda memiliki anak dengan usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun dan mengalami kejang, serta diawali dengan demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, waspada, bisa jadi anak Anda sedang mengalami kejang demam. Waspada lagi, bila kejang berlangsung lebih dari 15 menit, bisa jadi anak Anda mengalami kejang demam kompleks. Hai, saya Dr. Rama Wintara, dokter virtual yang bisa Anda tanyakan apapun seputar kesehatan dan penyakit. Kali ini kita akan bahas tentang kejang demam pada anak, mulai dari apa itu kejang demam dan apa yang harus dilakukan ketika anak mengalami kejang demam. Secara definisi, kejang demam diartikan sebagai kejang yang terjadi diawali dengan demam sebelumnya dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius dan anak berada di rentan usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Definisi ini tidak termasuk kejang yang disebabkan oleh infeksi sistem saraf pusat dan atau gangguan yang disebabkan oleh faktor metabolik seperti kekurangan ion, kalium, natrium, dan sebagainya. Sederhananya begitu. Kejang yang diawali dengan demam dan penyebab demamnya bukan karena gangguan otak. Patofisiologi atau bagaimana kejang demam ini bisa terjadi belum diketahui secara pasti. Kombinasi seperti faktor predisposisi seperti genetik, lingkungan yang menyebabkan demam, dan segala penyebab demam dapat memicu terjadinya kejang demam. Memiliki orang tua atau saudara kandung yang mengalami kejang demam sebelumnya akan meningkatkan kemungkinan anak mengalami kejang demam juga. Infeksi apapun yang menyebabkan demam itu bisa menjadi penyebab kejang demam. Entah infeksi saluran nafas, THT, pencernaan, dan sebagainya. Kejang demam dapat dibagi menjadi dua. Ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Kejang demam sederhana. Kejang ini terjadi dengan durasi kurang dari 15 menit. Kejang bisa diawali dengan kaku, lalu menghentak-hentak seluruh tubuh, dan biasanya bisa berhenti sendiri dan tidak berulang dalam 1 kali 24 jam. Sedangkan kejang demam kompleks itu durasinya lebih dari 15 menit. Serta kejangnya bisa terjadi sebagian tubuh atau bisa jadi seluruh tubuh, tapi diawali dengan kejang sebagian tubuh terlebih dahulu. Dan kejang demam kompleks ini bisa berulang lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi dalam sehari bisa terjadi 2, 3, ataupun lebih kejang. Pada kejang demam tidak terjadi yang namanya penurunan kesadaran. Nah, ini yang penting. Apa sih yang perlu dilakukan saat anak mengalami kejang demam? Yang pertama adalah orang tua harus tetap tenang dan jangan panik. Lalu sempatkan untuk melihat jam dimulainya kejang pada anak. Kemudian kita bisa amankan posisi anak. Hindarkan anak dari benda-benda yang tajam, keras, berbahaya, listrik, panas, dan lain sebagainya. Jika anak sudah berada di posisi yang aman, lanjut kendorkan pakaian anak, terutama di bagian leher untuk membebaskan jalan napas dan pakaian yang melekat terlalu erat di bagian tubuh lainnya. Lalu jika anak tidak sadar atau tidak merespon saat kejang, posisikan anak miring agar saluran napas tidak tersumbat oleh lidah ataupun cairan yang terdapat di dalam mulut anak. Ataupun jika anak muntah, muntahan bisa langsung keluar dan tidak masuk ke saluran pernapasan anak. Kemudian, jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut anak, entah itu sendok, kopi, pasta gigi, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan. Selain bisa melukai gusi dan mulut anak, benda-benda yang dimasukkan ke dalam mulut anak bisa mengganggu saluran napasnya. Dan justru bisa terjadi hal yang lebih berbahaya untuk anak. Kemudian jika memiliki termometer, ukur suhu anak. Apabila tidak memiliki termometer, pertimbangkan untuk beli setelah kejadian pertama. Mengukur suhu anak pada saat terjadi kejang itu penting untuk mengetahui toleransi batas demam anak yang bisa mungkin untuk terjadi kejang. Semakin rendah suhu anak ketika terjadi kejang, maka kemungkinan terjadi kejang lagi apabila suhu anak ketika demam menyampai angka tersebut akan besar kemungkinan. Lalu jika anak sudah berhenti kejang,
lihat kembali jam dan hitung berapa lama anak Anda kejang. Jika Anda sempat atau ada orang lain yang mendampingi, Anda bisa minta tolong ke orang lain tersebut untuk merekam anak yang sedang kejang. Dan ketika di dokter, Anda bisa tunjukkan kepada dokter, lalu dokter akan mengedukasi Anda tentang jenis kejang yang terjadi pada anak Anda dan bagaimana langkah preventif selanjutnya. Edukasi mulai A sampai Z tentang kejang anak akan disampaikan agar orang tua bisa tenang dan tidak panik ketika anak mengalami kejang lagi. Setelah anak Anda dibawa ke dokter dan dokter telah selesai melakukan anamnesis atau wawancara kepada Anda, jika kesimpulannya adalah kondisi anak perlu dilakukan CT scan atau rekam otak, maka dokter akan menyarankan Anda untuk melakukan rekam otak. Kembali lagi saya tekankan, ketika anak Anda mengalami kejang demam, maka cukup lakukan apa saja yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan juga menahan anak saat kejang karena kasihan. Cukup amati, dan bila kejang tidak berhenti dalam waktu 5 menit, segera bawa ke dokter. Dan di dokter akan diberikan obat melalui pantat atau anus, dan mungkin akan memberikan obat yang harus dimasukkan ke anus juga apabila anak Anda mengalami kejang kembali. Nah, itulah hal-hal yang perlu dilakukan ketika anak Anda mengalami kejang demam. Lalu, apa yang harus diwaspadai ketika anak mengalami kejang demam? Bila tidak diterapi dengan baik, kejang demam dapat berlanjut menjadi kejang demam yang berulang, epilepsi, anak jadi mengalami kelainan motorik, gangguan belajar, bahkan gangguan mental. Jadi penting untuk melakukan tata laksana yang tepat pada anak yang mengalami kejang demam. Secara keseluruhan, anak yang mengalami kejang demam, tingkat kesembuhannya adalah baik. Kejang demam yang tidak lebih dari 30 menit tidak menimbulkan kerusakan pada otak. Nah, kalau anak kurang dari 6 bulan, tanpa demam tapi kejang, ataupun anak lebih dari 5 tahun, tanpa demam dan kejang, apakah itu kejang demam?